Tentunya mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Bagaimana Mbak E? Oh iya, gini. Dulu kan saya tahun 2000, pada tahun 2001 kan ATM ku kan dipakai sama temanku toh. Yap. Kan dia di interminit, dia tinggal di luar. Nah, katanya kan dapat transferan dari cowoknya gitu. Nah itu terjadi sudah setahun yang lalu. Nah tiba-tiba itu ya ATM-nya kan dikembalikan ke aku gitu kan. Nah udah setahun itu masih bisa dipakai. ATM-nya masih bisa dipakai. Setelah itu saya kan tinggal live in di rumah majikan. Terus dan sama polisi itu diketok. Terus? Nah, terus otomatis kan nyari nama aku gitu. Nah, terus saya tanya, ada apa ini? Saya gitu kan. Terus di ATM-mu ada apa? Uang yang masuk anon gitu loh. No name. Terus anonim. No name ya, anon ya no name. Terus bisa nggak ikut kita ke kantor polisi gitu ya, interogasi. Ya terus kan aku kan ya ikut ya. Terus? Aku kan ikut ke kantor polisi ya pertama kali kan ya aku juga nervous ya gitu kan diinterogasi. Terus ya aku ngomong jujur kalau ini dipakai ke temanku di interminit karena aku live in, aku nggak bisa keluar bebas gitu loh maksudku. Terus habis itu ya disuruh lapor ya, aku ngomong sejujurnya apa yang terjadi gitu. Terus ya udah saya disuruh lapor, saya balikkan ke rumah, dibebasin ke rumah majikan. Nah saya sempat tanya ke polisi, bisa nggak dengan kejadian ini saya masih bisa nggak keluar masuk Hong Kong, saya bilang gitu kan. Terus? Oh masih bisa gitu, masih bisa, nggak masalah, bilang gitu. Lah bosku juga begitu, pernah tanya bisa nggak ini keluar masuk Hong Kong masian gitu, masih bisa, nggak masalah gitu katanya si polisi. Ya udah, terus sama bosku gini, takutnya kan ada apa-apa karena aku kan Mei gitu kan mau ada pernikahan gitu loh maksudnya. Dulu alasannya. Terus ya udah, gimana kalau kamu pulang dulu, dibilang gitu kan. Karena saya juga ketakutan toh nanti mungkin aku di penjara atau apa, kita kan nggak tahu. Itu kan pertama kali aku kerja di situ 8 tahun ya. 8 tahun itu punya ATM itu juga udah 8 tahun itu. Jadi sekali itu aku juga takut, keluarga aku juga takut. Ya udah pulang aja kalau memang bisa pulang. Lah waktu itu saya bosku bilang gini, aku juga nggak ngerti ya apa nanti, tapi kalau kamu berani coba kamu nanti kamu libur, kamu beli tiket, kita beli tiket gitu loh, kamu pulang. Nanti aku nggak tahu kalau di imigrasi kamu lolos apa enggak. Nanti aku takutnya kamu berani nggak nanti kalau terjadi sesuatu sama kamu, kalau kamu di ini sama polisi terus ditangkap, dimasukkan penjara gitu kan, ngomongnya bosku. Ya udahlah, saya coba. Iya, aku bilang gitu. Terus sama bosku dibelikan tiket. Lah kita sudah tanda tangan beli kontrak itu, tapi sewaktu aku ke imigrasi itu sama bosku belum dikasih ke imigrasi. Terus dibilang nanti kalau kamu sudah aman sampai Indonesia kamu kasih tahu aku ya, dia bilang gitu. Nanti suratnya beli kontrak aku akan kasih ke imigrasi setelah kamu sampai Indonesia, dia bilang gitu. Tapi waktu aku nyebrang ke mana itu, ke imigrasi, aman, sampai Indo nggak ada masalah. Terus aku tanya bosku, itu nyari nggak waktu, harusnya kan saya lapor kan, tapi kan saya sudah di Indonesia. Bilang, dicari nggak aku, karena kan aku juga nggak lapor. Nggak ada yang dari kamu, bilang gitu. Terus ini nih akan dampak
kena blacklist apa enggak gitu loh. Terus kasusnya gimana itu saya? Udah. Iya. Ganti saya yang ngomong ya. Iya, oke. Waktu sampean dibawa ke kantor polisi, sampean ditanyain apa aja? Ya sekedar kau bisa dipinjam temanmu gitu, ya kan? Kamu jangan takut, dia bilang gitu. Ini kita tahu kok ini pelakunya bukan kamu, gitu kan? Kamu jangan takut, kita cuma kesalahanmu itu kenapa kamu minjamin ATM itu ke teman kamu, dibilang gitu aja sih. Kita pengen tahu apa yang terjadi, bilang gitu aja sih. Terus ya diintegrasi, ditanyain kok bisa sampai ke tanganmu itu bagaimana, ke tangannya temanmu itu bagaimana, gitu aja sih. Ya nggak ada masalah. Kalau dinamakan blacklist itu sampean masuk penjara. Jadi kasus yang sampean masuk penjara, mencuri, dan benar-benar di penjara itu baru bisa dikatakan blacklist. Tapi kalau kayak gitu kan nggak apa-apa. Karena memang sekarang marak. Penjualan ATM dan rekening. Makanya kan teman-teman, makanya kenapa kemarin kalau sampai nonton konten saya kan ada di tempatnya polisi itu, di channel YouTube saya itu kan aku sudah ketakutan itu. Jadi kita ke tempat polisinya ingin menyampaikan atau kampanye ke teman-teman Indonesia, karena kasusnya ini 17 orang Indonesia itu sekarang ditahanan gara-gara itu. Jadi ada 17 orang kita, orang Indonesia itu kan itu 10 tahun penjaranya. Laundry. Makanya kan dia campaign karena mayoritas korbannya yang digunakan untuk bertransaksi itu kan akunnya domestic helper, teman-teman. Makanya dia nyari cara untuk kampanye supaya teman-teman lebih berhati-hati, karena tawaran si sindikat ini nggak main-main. ATM sama rekening itu dijual sampai 5.000, siapa nggak mau? Oh gitu. Nah, begitu terakhir kemarin ada saya laporan kayak gitu, ada yang WA saya, ATM-nya dia mau dibeli sama orang temennya. Gitu. Iya, 5.000, ada screenshotannya saya simpen. Makanya kan masih berkeliaran itu. Bagian dari sindikatnya itu masih berkeliaran. Iya. Nah, kalau kita nggak ngerti-ngerti atau nggak tahu-tahu kan kejual, tahu-tahu dipakai transaksi kayak sampean nggak ngerti apa-apa, tahu-tahu polisi datang ke rumah. Iya, itu padahal aku minjeminnya udah setahun yang lalu loh. Maksudnya dari jarak jangka waktu aku di ini polisi itu dipertanyain, diintegrasi itu sama aku ngasih minjemin temenku itu setahun ya. Aku kira kan nggak ada masalah ya, mungkin dari cowoknya bener ya. Ternyata aku diketok, aku juga mungkin ini kali ya. Iya. Buat itu gitu. Makanya. Itu gini Mas, saya mau tanya ya. Boleh. Maaf nih. Apakah saya masih bisa seandainya aja proses lagi ke situ gitu, ada masalah nggak ya Pak? Ya kalau menurut saya ya enggak, wong sampean di kantor polisi dikasih tahu nggak apa-apa, kamu nggak ada masalah kan kayak gitu, jadi kan ya nggak ada masalah. Tapi kan aku harus lapor tiap bulan. Iya, begitu sampean keluar. Ini bedanya Indonesia sama Hong Kong. Begitu sampean keluar, polisi nggak nyari sampean lagi karena dia tahu data sampean itu sudah keluar dari Indonesia, dari Hong Kong. Oh gitu. Loh iya no. Orang saya kemarin ngelaporin ada anak yang bawa lari uang-uang apa namanya? Kalau nggak salah itu investasi itu sebesar 300.000 Hong Kong dolar. Polisi tuh tahu kalau dia di Indonesia. Dia lagi nggak di Hong Kong, dicek. Terus rekeningnya dia, jumlah uangnya dicek juga bisa tahu, Mbak. Itu bedanya polisi Hong Kong. Dia nggak pakai prosedurnya bank, tapi aksesnya dari kantor polisi bisa tahu. Makanya kan yang bawa uang, penipunya itu dibiarkan dulu karena dia lagi proses nunggu visa turun. Nah, polisi itu pun juga tahu. Makanya si korbannya disuruh tenang.
Nanti begitu dia balik baru kita tindak katanya. Bayangkan. Waduh, kalau aku sampai bisa masuk lagi ke situ, ditindak lagi nggak ya? Sampean ini kewedian karepe dhewe ya. Lah aku kan masih pertama kali, Mas. Kan sampean ngerti. Allah, masalah hukum aku takut. Enggak, dengerin sama saya ngomong. Kan polisi sudah ngomong sama sampean. Kamu nggak ada masalah, kan kayak gitu. Kamu nggak usah khawatir. Kamu cuman kita mintain informasi. Iya kan? Nama temennya sampean yang minjem ATM itu aja ketahuan mungkin sama polisinya. Karena kenapa? Dia manggil sampean untuk memastikan mengiyakan apakah benar ATM sampean dan apakah benar wajah yang tertera di CCTV-nya mereka yang ngambil dan ngurusi duitnya itu teman sampean. Dia paling cuma memastikan itu. Kalau memastikan iya, selesai sudah. Iya sih, saya juga bilang gitu. Kan di situ di ATM kan ada CCTV, kan di situ kalian bisa lihat loh kalau itu bukan saya yang ngambil, saya bilang gitu. Ya wis toh lah, ngapain khawatir. Sekali lagi jangan tanya sama saya lagi ya. Sampai ngomong aku nanti nasibnya gimana, jangan tanya lagi loh ya. Iya. Nggak, daripada saya ngulangin 3 kali sampai dapat gelas gimana coba. Iya, benar. Dapat piring. Ayo. Iya, karena saya juga ini ya kebanyakan pikir, saya juga ketakutan. Oke, sekarang gini, saya kasih tahu lagi. Sekalian ini di konten. Siapapun kalian yang ada, yang nonton konten ini, kalau pernah merasa ATM kalian jual, segera dinonaktifkan, diblokir. Jadi rekeningnya langsung tutup, biar nggak bisa digunakan untuk transaksi lagi. Siapapun yang nonton konten ini, terlepas kalian kenal sama saya ataupun tidak, kalau kalian pernah menjual ATM dan rekening kalian atau internet banking kalian juga, segera tutup akun tersebut sebelum kalian terkena masalah. Nah, itu kampanyenya. Dari polisi kemarin itu dipesen itu, Mbak, saya. Suruh ngumumin sama teman-teman. Bagi siapapun yang pernah merasa menjual ATM-nya atau rekeningnya atau internet bankingnya, segera diblokir atau segera ditutup supaya tidak digunakan oleh para penipu-penipu money laundry. Oke? Wes, sampean tidak ada masalah, silakan balik lagi ke Hong Kong dengan majikannya sampean. Wes. Alhamdulillah. Oh iya. Aman? Terima kasih. Paham, terima kasih. Nah, sekali lagi diingatkan teman-temannya ya. Kalau perlu sampean share konten ini supaya teman-temannya tidak seperti yang ke-17 orang yang ada di penjara sekarang. Nanti kita lagi nggak tahu sih, ada dia menjadwalkan kita ingin ketemu mereka. Bagaimana ceritanya mereka? Polisi aja memperhatikan kita loh, Mbak. Ya. Polisi peduli sama kita. Makanya dia cari sosial medianya siapa yang bisa buat kampanye buat teman-teman supaya tidak sampai terjerumus. No, polisi Hong Kong, Mbak, peduli sama kita. Iya. Kitanya yang kemaruk sama duit. Betul. Nah, begitu ya. Sekali lagi diingetin temennya, dan mudah-mudahan kita semuanya bisa selamat dari godaan setan-setan yang terkutuk. Amin. Wes, cukup. Ada lagi yang sudah nggak bingung? Sudah, itu aja. Ya wes. Nggak ada. Semangat pokoknya, tetap positif. Dan pasti rezeki itu sudah tahu kapan datang ke sampean dan kapan pergi dari sampean, oke? Oke. Terima kasih banyak. Ya, sehat selalu. Terima kasih. Matur sembah nuwun. Sama-sama. Assalamualaikum dan bye-bye. Selamat malam. Assalamualaikum. Wis, teman-teman semuanya, kejahatan money laundry, bojoku. Siap. Ini mana nih tak laundry ini, aku siap laundry. Katanya bojoku kene manine tak laundry nih sirine. Tak laundry nang sakmu. Buat teman-teman semuanya, sekali lagi ini saya ingatkan, kalau kalian pernah dulu
menjual ATM kalian, segera tutup akunnya ya, segera close, blokir ya, biar mereka tidak bisa terus melanjutkan. Karena ada yang 1 tahun yang lalu, ada yang 4 tahun yang lalu, ada yang 5 tahun yang lalu, baru kenanya hari ini. Luar biasa. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.